Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Gisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, hari ini kita akan membahas sedikit saja pertanyaan, tetapi akan kita jawab, kita bahas secara lebih detail daripada video-video kita sebelumnya. Siap? Pertanyaan yang pertama adalah dari Arkuma Channel. Ini juga sangat banyak ditanyakan ya. Arkuma Channel bertanya, "Dok, sapiku pedetnya sudah umur 6 bulan, tapi kok babonya belum minta IB lagi." Ini adalah kasus paling banyak yang dialami oleh peternak-peternak kita, Laskar Ngarit. Jadi alhamdulillah, Laskar Ngarit, kita ada beberapa dusun yang rajin mengikuti video di Sahabat Satwa TV, lalu mengikuti saran-saran kita ketika sapinya sudah beranak. Oke, Arkuma Channel bertanya, "Dok, sapiku pedetnya umur 6 bulan, tapi kok babonya belum birahi?" Laskar Ngarit. Oke, langsung dua hal yang harus dievaluasi oleh peternak bila mengalami hal yang dialami oleh Arkuma Channel ini. Sudah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan usia pedet, tetapi induknya belum birahi. Artinya day open, jarak antara dia melahirkan sampai bunting kembali ini sudah lebih dari setengah tahun, sudah lebih dari 180 hari. Ini sudah nggak masuk hitungan peternakan ini lah sekarang. Pasti rugi tenaga, rugi biaya, rugi pakan, rugi waktu lah sekarang. Jadi konkretnya apa yang harus dilakukan? Nah, kalau di peternak yang kita bina, itu yang harus dilakukan adalah yang pertama, pasca melahirkan induk, mereka langsung meminta injeksi kesehatan atau injeksi postpartus. Manfaat dari injeksi kesehatan atau injeksi postpartus ini adalah meminimalkan resiko terjadinya infeksi bakteri pada rahim. Meskipun secara alami Tuhan itu sudah memberikan mekanisme pertahanan tubuh, mekanisme kesembuhan, mekanisme pemulihan ya, yang disebut dengan masa purpureum atau fase involusi uterus, Laskar Ngarit. Jadi injeksi postpartus atau injeksi kesehatan pasca melahirkan ini tujuannya adalah melakukan evaluasi pada induk dengan diperiksa, memberikan terapi apa sih yang dibutuhkan oleh induk ini. Bila induknya mengindikasikan gejala kurang kalsium agar tidak semakin ambruk dan parah, maka induk harus diberi kalsium dan lain-lain. Oke. Bila ada indikasi retensi plasenta, ada indikasi aroma yang tidak sedap dari proses kelahiran, maka kuat kemungkinan sudah ada infeksi bakteri dari proses persalinan. Oke, apabila proses persalinan ini dibantu oleh tangan manusia, ditarik, diowok-owok si vagina, si uterus dan si pedet ini, otomatis terjadi perlukaan yang lebih banyak sehingga sangat butuh antisipasi terjadinya perlukaan yang ada infeksi bakterinya. Laskar Ngarit. Itu langkah pertama, injeksi postpartus. Yang kedua adalah memberikan obat cacing. Kenapa sih kok harus diberikan obat cacing? Yang pertama, induk pasca melahirkan ini harus sapu bersih cacingnya. Yang kedua, obat cacing yang diberikan ke induk juga perlu diturunkan ke anak. Hari keberapa? Tergantung tataknya hatinya jenengan. Bisa hari ke-14, bisa hari ke-20, bisa hari ke-40 pasca melahirkan dikasih obat cacing. Yang menjadi catatan adalah Laskar Ngarit, obat cacing ini harus ada jarak 45 hari dengan IB. Jadi sekarang di obat cacing, misalkan 5 hari birahi, kemungkinan besar tidak jadi bila dia nekat dikawinkan. Karena memang apa? Rata-rata obat cacing di leafletnya atau kalau kita baca
berikan 45 hari sebelum diinseminasi buatan atau dikawinkan dengan pejantan. Oke? Itu. Jadi yang pertama treatment postpartus, yang kedua pemberian obat cacing. Yang ketiga adalah apa? Pemberian nutrisi yang harus ditambah Laskar Ngarit. 7 bulan kebuntingan seekor induk itu butuhnya nutrisi sampai 2 minggu sebelum kelahiran. Sehingga kadang ada kejadian yang namanya milk fever atau demam tinggi, atau ambruk karena memang produksi susu di situ lagi kenceng-kencengnya, Laskar Ngarit, ya. Sehingga pasca proses kelahiran induk akan kehilangan banyak sekali energi, kalsium, ATP, adenosin trifosfat, cairan tubuh dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan oleh pemilik adalah menambah porsi makan dari yang semula rumusnya adalah 10% berat badan hijauan, ini bisa ditambah menjadi 12% sampai 15% hijauan kali berat badan. Jadi kalau sapinya jenengan beratnya 300 kilo, maka per hari minimal adalah 30 kilo hijauan. Segar atau layu? Layu. Siap Laskar Ngarit. Jadi perbaiki nutrisi supaya body condition score induk tidak turun. Yang perlu digarisbawahi adalah sapi cacingan, sapi kurang gizi, sapi kurus, dan ada masalah di rahim pasti tidak birahi. Maka dari itu, untuk menghindari 4 ini yang harus dilakukan adalah agar sapi tidak cacingan, berikan obat cacing. Agar body condition score-nya baik, minimal 2,5 sampai 3 dan tidak kekurangan nutrisi, maka berikan tambahan pakan serta mineral. Oke? Agar induk ini tidak ada infeksi rahim, masa involusi uterusnya cepat, masa purpuriumnya cepat berlalu sehingga dia bisa birahi lagi, maka lakukanlah treatment postpartus. Beberapa peternak suatu saat nanti akan saya wawancara, ya, biar Laskar Ngarit tahu seperti apa sih signifikan efeknya, manfaatnya bila kita mau mulai menjadikan ini sebagai pola hidup berternak. Mulai dari injeksi kesehatan, diberikan obat cacing, ditambah makanan, porsinya hijauan. Syukur-syukur bila memang susunya ini disedot oleh si anak dalam posisi yang sangat banyak sehingga mulai kurus dan tidak bisa gemuk dengan pemberian hijauan, maka Laskar Ngarit bisa memberikan apa? Comboran atau konsentrat Laskar Ngarit. Oke, sedangkan yang keempat yang harus dilakukan adalah mengevaluasi apakah si sapi ini stres atau tidak. Lantai kandangnya licin atau tidak, gelodoknya licin atau tidak, rusak atau tidak, nyaman atau tidak. Karena beginilah Laskar Ngarit, respon tubuh seekor sapi terhadap tingkat stres itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang tidak pernah dikeluarkan kandang, kandangnya kotor, amoh, blenyek, produksi setahun sekali juga ada. Tetapi ada yang sensitif, kotor dikit, stres dikit, licin dikit, dia malas birahi. Maka faktor evaluasi kualitas kandang, kualitas lantai kandang, terutama jarak langit-langit ini tidak boleh terlalu panas, sehingga sirkulasi udara ini cukup, itu juga sangat berperan pada keberhasilan birahi pasca melahirkan Laskar Ngarit. Jadi yang perlu diketahui adalah idealnya day open dari seekor sapi, jarak dari sapi melahirkan ke bunting kembali maksimal 120 hari, idealnya 60 hari, masa toleransi 90 hari. Harus sudah bunting kembali. Bagaimana caranya? Sudah kita jelaskan sebelumnya, dan ini di beberapa tempat sudah menjadi pola hidup dan ternyata sudah berhasil. Suatu saat saya akan bikin video, saya kumpulkan beberapa peternak yang berhasil di situ, kita ngobrol bareng. Karena apa? Seperti di tempatnya Pak Yono, di tempatnya Pak Bandut, ya, di situ di Dusun Plongan, itu biasanya 7 bulan baru minta kawin. Tapi setelah 2 atau 3 kelahiran
setelahnya ya, setelah kasus beliau membiasakan diri untuk treatment postpartus 40 hari sudah minta kawin Laskar Ngarit. Pedet usia 40 hari induk sudah minta kawin. Oke, siap Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Jawabannya seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menambah edukasi, informasi, dan bisa membawa kebaikan pada peternakan Indonesia. Laskar Ngarit bres-bres lemah teles Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.